Seorang pelaut yang hebat tidak lahir dari ombak yang tenang, tapi seorang pelaut yang hebat itu lahir dari ombak yang kuat dan bergelombang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ustazah Fegi dalam pembelajaran bimbingan dan konseling. Kali ini Ustazah akan menyajikan sebuah materi BK yang asik dan menyenangkan, insya Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ustazah mau mengucapkan ahlan wa sahlan dan barakallahu fikunna atas anak-anak baru di kelas ini, yaitu kelas 7 dan juga kelas 10 yang telah berhasil memasuki fase atau tahap perkembangan berikutnya. Masuk ke kelas 7 atau kelas 10 itu artinya Antuna telah mengalami suatu fase perkembangan, yaitu dari anak-anak menuju remaja dan remaja pertengahan. Nah, apa itu fase anak-anak menuju fase keremajaan? Kita akan bahas nanti pada materi selanjutnya. Sekarang kita akan bahas tentang orientasi, bimbingan, dan konseling dengan judul materi apa itu BK? Baiklah, semoga masih tetap semangat ya. Walaupun di tengah pandemi begini, semangat harus tetap dipupuk. Itu sebabnya Ustazah hadir di sini untuk menemani Antuna semua. Bimbingan dan konseling terdiri dari dua kata dalam bahasa Inggris, yaitu guidance and counseling. Guidance and counseling itu memiliki makna berbeda. Guidance atau guide artinya memberi petunjuk atau menunjukkan, memberi bantuan, membimbing. Nah, secara harfiah, bimbingan itu dapat kita artikan sebagai proses pemberian bantuan oleh konselor atau guru BK kepada peserta didik untuk mengoptimalkan kemampuannya. Jadi seperti bakat tersembunyi, hobi yang dia tekuni atau yang dia suka, dan juga minat serta bakat lainnya. Sementara konseling artinya proses tatap muka atau pemberian layanan bantuan dari konselor atau guru BK, bisa berupa proses tatap muka secara langsung ataupun chat via aplikasi media online. Apalagi di tengah pandemi seperti ini, konseling via aplikasi itu sangat viral sekali di masyarakat, dan itu sangat membantu tentunya. Nah, sebenarnya BK itu apa sih? Oke, BK itu sendiri adalah layanan yang diberikan kepada peserta didik untuk membantu peserta didik mengoptimalkan kemampuannya. Bisa seperti contohnya Antuna yang kelas 7 misalnya. Sebelumnya kan masih SD, lalu tiba-tiba sudah beranjak ke SMP. 6 tahun di SD, lalu pindah ke fase SMP, itu bukan fase yang mudah. Apalagi jika mereka yang tidak siap dengan perubahan pada dirinya. Seperti pada perempuan itu pasti mengalami perubahan hormon namanya. Bertambah besarnya badan, lalu perubahan emosi, perubahan mood, dan ada lagi seperti mengalami menstruasi. Semua itu bukan berarti tidak memiliki masalah. Bagi kita yang tidak siap, maka kita akan kaget. Wah, saya kok mengalami beberapa perubahan dalam diri saya. Nah, seperti itu. Nah, BK di sini hadir untuk membantu Antuna menjawab semua pertanyaan seputar remaja dan juga seputar kehidupan. Uniknya di BK ini, kita bisa bahas beragam macam topik, mulai dari topik keluarga, karir, jenjang pendidikan lanjutan, lalu hobi, bakat, pergaulan sosial, semua bisa dibahas di BK. Pertanyaannya, kenapa harus BK? Baik. Sebelum kita bahas hal itu, Ustazah mau tunjukkan tujuan dari bimbingan dan konseling itu sendiri. Nah, tujuan BK seperti yang Antuna bisa lihat, ada beberapa tujuan BK. Nah, tujuan BK ini yang akan kita capai selama kita bertatap muka nantinya.
ya. BK memiliki azas. Azas artinya ketentuan. Di dalam BK kita mengenal 12 azas. Antuna bisa saksikan di layar monitor ada 12 azas. Namun yang paling terkenal ada 3 azas. Yang pertama adalah azas kerahasiaan, yang kedua azas kesukarelaan, dan yang ketiga azas keterbukaan. 3 azas ini sangat dijunjung tinggi oleh bimbingan dan konseling. Semua rahasia atau perkataan peserta didik atau siswa, baik itu yang bersifat rahasia maupun tidak boleh diketahui oleh siapapun, kecuali siswa sendiri yang menginginkannya. Misalkan, Zah, Ana itu lagi berantem sama teman Ana, Zah, tapi Ana nggak tahu gimana menyampaikannya. Apa yang Ana rasakan seperti ini? Bisa Ustazah tolong? Nah, itu beda cerita. Berarti siswa mengizinkan. Tapi yang terpenting adalah dalam bimbingan dan konseling, kerahasiaan sangat dijunjung tinggi. Jadi yang pertama sekali, orang mengetahui BK itu ada azas kerahasiaan. Jadi rahasia itu sangat penting. Lalu ada azas kesukarelaan di dalam proses konseling. Jadi konseling itu tidak sama dengan curhat. Kalau hanya curhat, kita bisa curhat kepada siapapun, tapi konseling lebih dari itu. Ya, kalau kita curhat dengan teman, bisa jadi keamanan rahasia kita belum tentu terjamin. Tapi kalau curhat dengan guru BK atau konselor, keamanan sudah pasti dijamin. Karena yang pertama sekali harus ada dalam azas bimbingan konseling adalah azas kerahasiaan. Selanjutnya ada azas kesukarelaan. Kesukarelaan ini berarti dengan sadar dan juga sukarela, siswa menceritakan apa yang ingin dibahas bersama dengan guru BK-nya. Lalu ada azas keterbukaan. Nah, antara kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan itu saling berhubungan. Gimana kita bisa menjaga rahasia kalau tidak ada yang terbuka? Nah, supaya bisa terbuka, maka siswa diminta untuk sukarela menceritakan apa yang ingin dia bahas bersama guru BK-nya. Sampai di sini semoga Antuna bisa memahaminya. Baik, seperti yang Ustazah jelaskan tadi, beragam topik bisa dibahas melalui bimbingan dan konseling. Ya, bisa kesehatan jasmani, pendidikan, pengalaman belajar, sekolah lanjutan, karir, keluarga, pergaulan sosial, dan lain-lain. Sampai di sini semoga Antuna bisa memahaminya. Sampai jumpa pada materi BK selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.